Syahrul Ramadan seseorang untuk berusaha untuk nafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Hasan TV, terkadang orang bertanya, apa sih tandanya ibadah puasa seorang itu diterima? Sudah payah sebulan penuh dia berpuasa, kira-kira diterima nggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira tandanya? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita itu agar diterima harus memiliki standar. Yang tidak standar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan standar amalan diterima adalah at-taqwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah daripada amal hambanya adalah amalan daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, apabila kau ingin mengetahui ini seseorang berpuasa Ramadan, diterima nggak puasanya? Ini adalah bagaimana ketakwaannya selepas dia Ramadan. Ya, dan ini berlaku kepada segala macam bentuk amalan. Ya, ada standar-standar yang sifatnya umum. Semua amalan dalam Islam itu akan diterima ketika melewati dua syarat loh. Pertama, ikhlas. Puasa pun demikian. Jangan sampai berpuasa gara-gara malu dengan mertuamu, malu dengan calon mertuamu, berpuasa karena malu terhadap calon istrimu. Kata Nabi, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qad taqaddama min dzambi. Yang berpuasa Ramadan karena panggilan iman, satu iman. Kedua, ihtisaban, mengharapkan ganjaran pada Allah SWT. Ini ikhlas, bukan mengharapkan ganjaran dari mertua, diberikan calon mertua putrinya, bukan itu. Standarnya itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Satu tuh ikhlas. Yang kedua, standar semua amalan diterima harus sesuai sunnah, mutaba'atus sunnah. Ya, segala macam amalan yang kau lakukan tidak sesuai dengan standar sunnah ditolak loh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, ya, man amila amalan laysa alaihi amruna faraddun. Yang melakukan satu amalan yang tak pernah kami perintahkan tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan dari agama, maka dia tertolak. Ya. Ini standar umum, ikhlas, mutaba'ah. Ya. Dan efek daripada suatu amalan diterima adalah akan melahirkan amalan yang lebih baik setelahnya. Itu ciri-ciri yang paling mendasar. Kadang-kadang orang pergi haji juga, tapi pulang haji, subhanallah, yang artis pulang haji semakin parah, membuka-buka auratnya. Ini menunjukkan hajinya itu di mana mau diletakkan. Hajinya itu menunjukkan tak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kau pulang haji, kau semakin bertakwa kepada Allah, menutup auratmu, menjaga dirimu. Pulang haji semakin dahsyat membuka auratnya misalnya. Tentu ini menunjukkan amalannya bermasalah. Maka yang namanya amalan yang diterima itu akan merubah perilaku orang tersebut, ya, dengan yang lebih baik, meninggalkan segala macam keburukan, semakin lebih dahsyat kebaikannya. Ini ciri-ciri amalan yang diterima. Subhanallah. Setelah tentunya melewati tahapan-tahapan tadi, ada ikhlas, ada mutaba'ah, ada taqwa. Buahnya adalah kebaikan yang serupa, bahkan lebih daripada itu. Ya, kau perhatikan bagaimana Allah menceritakan tentang masalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Muncul pertanyaan, Ustaz, salat juga, tapi dia korup di kantornya, korupsi dia. Salat tapi korupsi. Ini menunjukkan salatnya itu masalah. Salatnya hanyalah merupakan gerakan berdiri, ruku', i'tidal, sujud, tanpa makna, tanpa kekhusyukan, tanpa pemahaman yang benar tentang arti salat. Kalau salatnya benar, mustahil dia akan korupsi. Kalau salatnya benar, mustahil dia akan berbuat segala macam kefasikan. Ya, berbuat hal-hal yang tak senonoh, yang akan menghancurkan agamanya, reputasinya. Salat itu kalau benar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau benar salatnya.
terpenuhi semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya. Dia cek apa rukun yang kurang, apa syarat yang kurang, dia kerjakan. Dia jaga waktunya. Itu ciri-ciri amalan yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga puasa. Dia jaga waktu-waktu puasa bagaimana supaya waktu berpuasanya benar-benar dalam ketaatan kepada Allah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikrullah, menahan diri untuk tidak berkata-kata yang tak senonoh. Ya, ini ciri-ciri puasa seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.